kita bertemu lagi di video tutorial PAMSIMAS. Video ini kita akan membahas tentang revisi rencana kerja masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas tentang revisi RKM, mari kita terlebih dahulu mulai dengan membahas perubahan jenis kegiatan yang didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat APBN Program PAMSIMAS. Kegiatan apa saja yang didanai oleh BLM APBN Program PAMSIMAS? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelatihan administrasi dan keuangan, pelatihan teknik pembangunan sarana air minum dan sanitasi, termasuk di dalamnya pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan disabilitas, pelatihan promosi kesehatan masyarakat, pelatihan pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi, serta pengadaan alat pelindung diri. Yang kedua adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, sarana sanitasi di sekolah, sarana cuci tangan pakai sabun di tempat umum, seperti di balai desa, puskesmas pembantu, dan posyandu, serta pengadaan alat pelindung diri. Yang ketiga adalah kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dan di sekolah. Kegiatan ini meliputi media promosi kesehatan, kampanye stop buang air besar sembarangan atau SBS dan cuci tangan pakai sabun atau CPTPS, pemeriksaan kualitas air, dan pengadaan alat pelindung diri. Yang terakhir adalah biaya operasional KKM, yang meliputi penyediaan alat tulis kantor, dan biaya transportasi KKM dan Satlak. Selanjutnya, kita bahas kegiatan yang harus masuk dalam RKM. Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, KKM dengan difasilitasi TFM dapat melakukan review RKM Desa Baru dan Desa Hibah atau HKP dan HID, di mana revisi yang dapat dilakukan meliputi 1. Menambahkan rencana pembangunan sarana CTPS di tempat umum seperti di balai desa, puskesmas pembantu, dan posyandu. Yang kedua, penyesuaian kontribusi masyarakat dalam RKM. Yang ketiga, penyesuaian jumlah dan sumber dana untuk biaya operasional KKM. Dan yang keempat, pengadaan alat pelindung diri untuk pelaksanaan kegiatan. Poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembangunan cuci tangan pakai sabun di tempat umum. Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah pertama, lokasi penempatan CTPS. Dimungkinkan adalah tempat umum yang belum terdapat sarana CTPS sebelumnya, seperti di balai desa, puskesmas pembantu, dan posyandu. Yang kedua, ketersediaan air. Dalam hal ini dapat menggunakan jaringan perpipaan program PAMSIMAS yang sudah direncanakan atau menggunakan sumber air yang telah tersedia pada masing-masing tempat umum. Yang ketiga adalah desain sarana CTPS. Desain ini harus mengikuti kaidah desain universal atau ramah untuk penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah biaya pembangunan sarana CTPS, yaitu dengan mengurangi beberapa item atau volume kegiatan, pekerjaan dari rancangan rinci kegiatan atau RRK lainnya, sehingga tidak memerlukan perubahan nilai total RKM. Yang kedua adalah penyesuaian nilai kontribusi masyarakat dalam RKM. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adanya kesepakatan masyarakat untuk melakukan perubahan komposisi nilai kontribusi in-cash dan in-kind untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Dan yang kedua, memperhatikan perbandingan komposisi kontribusi masyarakat sebesar 0% in-cash dan 20% in-kind, atau 1% in-cash dan 19% in-kind, atau 2% in-cash dan 18% in-kind, atau 3% in-cash dan 17% in-kind, atau tetap pada perbandingan komposisi 4% in-cash dan 16% in-kind, sehingga jumlah kontribusi in-cash dan in-kind tetap pada nilai minimal 20%.
Yang ketiga adalah penyesuaian sumber dana untuk biaya operasional KKM. Kegiatan ini dilakukan jika terjadi perubahan sumber dana untuk biaya operasional KKM sebesar maksimal 4% dari nilai RKM, yang sebelumnya rata-rata bersumber dari in-cash, dapat dialihkan melalui pendanaan BLM APBN. Hal ini dilakukan karena kontribusi in-cash dapat berkurang sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang telah dijelaskan pada poin 2. Berikut yang terakhir adalah pengadaan alat pelindung diri atau APD. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan RKM, seperti pelatihan masyarakat, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi, serta peningkatan PHBS di masyarakat dan di sekolah. Kegiatan ini sangat diperlukan alat pelindung diri untuk pelaksana kegiatan dan pekerja konstruksi. Setiap pelaksana kegiatan akan mendapatkan alat pelindung diri yang bersifat pribadi berupa 2 buah masker dan sarung tangan, serta alat pelindung diri yang bersifat umum akan diberikan 1 buah hand sanitizer dan disinfektan di setiap lokasi kegiatan, serta termometer gun 1 unit untuk 1 desa. Kegiatan pengadaan alat pelindung diri ini masuk ke dalam RAB setiap kegiatan, serta disesuaikan dengan jumlah peserta dan tenaga kerja yang terlibat. Khusus untuk termometer gun, masuk ke dalam RAB kegiatan pembangunan SPAM. Kemudian, RKM yang telah direvisi akan dievaluasi terlebih dahulu oleh ROMS Kabupaten. Kemudian, akan mendapatkan persetujuan dari Pakem dan DPMU. Selanjutnya, berkas RKM akan diserahkan kepada PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman setelah diverifikasi oleh ROMS Provinsi. Sekian sharing penjelasan tentang revisi rencana kerja masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19. Selanjutnya, update terus informasi tentang program PAMSIMAS dari video-video yang kami sajikan.